Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Asa, saya mewakili dari kelompok saya untuk mempresentasikan presentasi kasus yang bertema CHF. Langsung saja kita mulai. CHF atau yang lebih sering kita kenal dengan gagal jantung itu merupakan keadaan jantung yang tidak dapat memompa darah sehingga tidak dapat mencukupi nutrisi dan juga oksigen ke sel-sel tubuh. Di Indonesia sendiri, prevalensi gagal jantung itu mencapai 0,13% atau sekitar 229 orang. Untuk tanda dan gejala dari gagal jantung itu ada sesak nafas saat beraktivitas maupun saat beristirahat, adanya edema, dan yang menjadi tanda khas dari gagal jantung sendiri itu ada takikardi, takipneu, suara ronki, efusi pleura, peningkatan vena jugularis, dan juga edema perifer. Mekanisme terjadinya gagal jantung itu meliputi gangguan kontraktilitas jantung yang akan menyebabkan curah jantung itu lebih rendah dari curah jantung normal. Apabila curah jantung berkurang, maka sistem saraf simpatis akan mempercepat frekuensi curah jantung dan juga mempertahankan curah jantung. Bila mekanisme ini gagal, maka volume sekuncup yang akan menyesuaikan. Volume sekuncup itu merupakan jumlah darah yang dipompa saat kontraksi yang dipengaruhi oleh 3 komponen. Yang pertama ada prelude, yang kedua kontraktilitas, dan juga afterload. Apabila salah satu komponen ini terganggu, maka akan terjadi penurunan curah jantung. Penata laksanaan gagal jantung itu bisa kita berikan oksigen dan juga terapi farmakologi. Selain itu, kita juga bisa memberikan posisi semi-Fowler kepada pasien yang berada di IGD. Pengkajian keperawatan yang bisa kita lakukan itu yang pertama ada pengkajian primer meliputi airway, breathing, circulation. Selain itu juga dilakukan pengkajian sekunder meliputi riwayat penyakit, keluhan klien, riwayat penyakit terdahulu, dan juga riwayat penyakit keluarga, dan juga dilakukan pemeriksaan head to toe. Diagnosa yang mungkin muncul itu ada penurunan curah jantung, ketidakefektifan pola nafas, intoleransi aktivitas, resiko kelebihan volume cairan, resiko ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, dan juga nyeri akut. Untuk kasus kelompok yang kita ambil itu klien Tuan A berusia 75 tahun, pekerjaan petani. Beliau datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas sudah 1 minggu dan memberat 1 hari terakhir saat beraktivitas. Klien juga merasakan dadanya terasa sakit saat bergerak berlebihan dan juga saat beraktivitas. Klien juga memiliki riwayat penyakit hipertensi selama 5 tahun terakhir ini. Tapi selama 3 bulan terakhir ini klien berhenti minum obat rutin hipertensi. Pengkajian primer, airway klien jalan nafas bersih, tidak ada sumbatan, tidak ada sianosis, tidak ada fraktur servikal dan juga tulang wajah. Untuk breathingnya, klien nampak sesak nafas, tidak ada sianosis, penggunaan otot bantu nafas, RR-nya 30 kali per menit, SpO2-nya 96%, tidak ada sianosis, klien terpasang oksigen asal kanul 3 liter per menit. Untuk circulation, tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 102 kali per menit, akral dingin, capillary refill time lebih dari 2 detik, terus selanjutnya tidak ada perdarahan interna maupun eksterna. Untuk disability-nya, klien tampak lemah dan lemas, lalu kesadaran klien komposmetik. Untuk pengkajian sekunder, sampel S-nya, klien mengeluh sesak nafas sudah 1 minggu dan memberat 1 hari sebelum masuk UGD. Sesak itu semakin memberat ketika klien melakukan aktivitas. Klien juga tampak lemah ketika bangun tidur. Klien juga merasakan nyeri dada saat beraktivitas dan nyeri itu tidak menjalar ke area tubuh lain. Untuk medication, klien saat ini tidak sedang melakukan terapi atau pengobatan apapun. Untuk P-nya pas illness, keluarga klien mengatakan tidak ada anggota keluarga lain yang mengalami sakit seperti klien. Lalu klien juga belum pernah dilakukan operasi, ketika sakit hanya pergi ke puskesmas saja. Untuk kelas meal-nya, sebelum sakit klien makan nasi, sayur, dan juga lauk pauk. Sesudah sakit, klien juga mengatakan tidak ada masalah dalam makan. Lalu untuk yang event,
Saat bangun tidur, klien merasakan sesak nafas ketika ke toilet dan juga merasakan nyeri pada dadanya. Untuk pemeriksaan fisik dari kepala bentuknya normal, rambut tampak bersih, tidak ada lesi, tidak ada hematom. Lalu untuk mata simetris kanan kiri, pupil isokor, konjungtiva tidak anemis. Untuk hidung tidak ada penyumbatan dan juga tidak ada perdarahan. Untuk mukosa bibir kering, gigi nampak ompong. Untuk telinga simetris, tidak ada perdarahan dan juga tidak ada sumbatan. Untuk leher tidak ada lesi maupun luka, tidak ada peningkatan vena jugularis dan juga tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Selanjutnya ini untuk hasil labnya. Untuk gambaran EKG-nya itu menunjukkan sinus aritmia dengan ekstrasistol atrial. Hasil ronsennya itu terdapat kardiomegali, efusi pleura dan juga bronkopneumonia. Untuk terapi medis yang diberikan itu meliputi infus RL, nitrograf, aspilet, dan juga omeprazol. Untuk analisa datanya, untuk yang pertama itu DS, pasien mengatakan sesak nafas dan juga terasa nyeri pada dadanya. Untuk DO-nya, tekanan darah 140/90 per menit, nadinya 102 kali per menit, RR-nya 30 kali per menit, akral dingin, pucat. Untuk hasil EKG-nya itu sinus aritmia dengan ekstrasistol atrial. Untuk diagnosa yang diambil itu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan frekuensi jantung. Dan untuk NOC-nya itu ketidakefektifan pola jantung, NIC-nya itu perawatan jantung. Yang kedua itu DS-nya klien mengatakan sesak nafas. Sesak nafas semakin berat ketika melakukan aktivitas. Untuk DO-nya RR-nya 30 kali per menit, nadinya 102 kali per menit. Untuk diagnosa yang diambil itu ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan hiperventilasi. Untuk NOC-nya itu respiratory status dan juga untuk NIC-nya airway management. Yaitu DS-nya klien mengatakan nyeri dadanya saat bergerak berlebihan ataupun saat beraktivitas. Untuk DO-nya klien tampak lesu dan juga lemas. Untuk diagnosa yang kita ambil itu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Untuk NOC-nya itu pain control dan juga untuk NIC-nya itu pain management. Keempat, untuk DS-nya klien mengatakan sesak nafas saat beraktivitas sehari-hari. Untuk DO-nya RR-nya 30 kali per menit, nadinya 102 kali per menit, SpO2-nya 96%, lalu akral dingin dan pucat. Untuk diagnosa yang diambil itu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan juga kebutuhan oksigen. Selanjutnya untuk implementasi keperawatan, untuk diagnosa yang pertama itu untuk implementasinya itu meliputi mengobservasi episode nyeri, mengobservasi hasil perekaman EKG, lalu mengobservasi tanda-tanda vital klien, dan juga memberikan posisi semi Fowler dan juga mengkolaborasikan dengan tenaga medis guna memberikan terapi farmakologi. Untuk respon klien, untuk subjektifnya klien mengatakan masih terasa sedikit sakit pada dadanya. Untuk objektifnya klien nampak lemah dan lesu, RR-nya 30 kali per menit, tekanan darah 140/80, nadinya 102 kali per menit, CRT-nya lebih dari 2 detik, pucat, akral dingin. Hasil EKG sinus aritmia dengan ekstrasistol atrial. Implementasi yang kedua yaitu yang pertama mengobservasi kecepatan, irama dan juga kedalaman dan kesulitan bernafas. Lalu mengobservasi pola nafas, mengobservasi saturasi oksigen dan juga memberikan posisi senyaman mungkin. Di sini kita memberikan posisi semi Fowler. Untuk respon klien, untuk subjektifnya klien merasakan sesak nafas. Lalu untuk objektifnya RR 30 kali per menit, tampak terlihat menggunakan otot bantu pernafasan, terpasang oksigen 3 liter per menit. Yang ketiga itu pengkajian nyeri. Untuk subjektifnya, klien mengatakan saat ini tidak merasakan nyeri, hanya merasakan nyeri saat bergerak berlebihan. Objektifnya, klien terlihat lesu dan juga lemah. Untuk yang keempat, memonitor toleransi pasien terhadap aktivitas, memonitor sistem
respirasi, dan juga menginstruksikan pasien untuk pembatasan aktivitas. Untuk respon klien, untuk subjektifnya, klien mengatakan nyeri pada saat beraktivitas. Klien juga mengatakan sesak nafas. Untuk objektifnya, klien terlihat lemas dan juga lesu. Selanjutnya, catatan singkat perkembangan pasien setelah dilakukan pengkajian keperawatan dan juga implementasi keperawatan. Dengan masalah keperawatan penurunan curah jantung dapat sedikit teratasi dengan pengubahan posisi semifouler 45 derajat yang semula SpO2-nya 96% menjadi 98%. Untuk kesimpulan yang kita ambil, jadi untuk meningkatkan saturasi oksigen kita bisa memberikan posisi semifouler 45 derajat. Di samping itu juga kita memberikan terapi medis ataupun terapi farmakologi dengan kolaborasi dokter. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.